Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, ketemu lagi di mata kuliah tafsir ayat-ayat dakwah pada pertemuan kedua dengan materi pengantar tentang pengertian dari tafsir dan dakwah. Nah, silahkan disimak video saya ini dan lakukan tugas bagaimana yang sudah saya perintahkan dan kita diskusikan di forum pertemuan pertama di minggu lalu. Oke, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan tentang tafsir ayat-ayat dakwah, yang akan saya awali dengan penjelasan mengenai pengertian dari tafsir dan juga dari dakwah. Nah, mengenai pengertian dari tafsir sendiri, bahwa dalam mata kuliah studi Quran dan hadis yang sudah pernah kalian ambil, sudah dijelaskan mengenai apa pentingnya ilmu ulumul Quran dan juga ulumul hadis tentunya, yang mana nanti kajian ulumul Quran akan berimplikasi terhadap yang dinamakan dengan tafsir atau penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, dari situ saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dari pengertian tafsir sendiri. Yang pertama, bahwa kata tafsir itu berasal dari kata fasaro, yang mana mengikuti wazan taf'il. Fasaro yufasiru tafsiron, itu asal mula kata tafsir. Nah, arti dari kata tersebut ada beberapa macam ya. Ada yang menjelaskan bahwa kata tafsir mempunyai arti menjelaskan, menerangkan. Ada juga yang mengatakan bahwa pengertiannya itu menyingkap, menampakkan, dan juga menjelaskan. Ada yang memaknai seperti itu. Di dalam kamus-kamus bahasa Arab seperti kamus Lisanul Arab atau kamus Al-Munawir dalam yang berbahasa Indonesia, dan juga kamusnya Mahmud Yunus, itu tidak jauh berbeda mengenai pengertian dari tafsir, yaitu menerangkan, menjelaskan, menyingkap. Nah, itu beberapa makna yang muncul mengenai pengertian tafsir dalam beberapa kamus bahasa Arab. Dari pengertian asal kata tersebut, maka perlu diketahui makna secara istilah mengenai kata tafsir sendiri adalah, di sini saya mengutip dari Kamus Lisanul Arab ya. Kamus Lisanul Arab itu perlu kalian tahu, yang mana nantinya bisa menjadi rujukan untuk kalian untuk memahami makna-makna dari bahasa Arab. Kamus ini, kenapa saya mengutip dari Kamus Lisanul Arab? Karena Kamus Lisanul Arab itu adalah salah satu kamus yang rekomen atau yang isinya sangat komprehensif mengenai penjelasan makna dari lafaz-lafaz yang ada dalam bahasa Arab, yang itu digunakan ketika masa sebelum Islam, yang familiar di masyarakat Arab, dan juga makna yang sudah ada dalam ayat-ayat Al-Quran atau makna ketika muncul setelah keislaman itu datang. Nah, di situ nanti kalian bisa menemukan bahwa ternyata makna dari lafaz-lafaz Arab itu tidak hanya satu, tapi ada beragam, berbeda waktu saja itu mempunyai makna yang sedikit berbeda meskipun secara substansi itu sama. Nah, di situ saya kenapa mengutip dari Kamus Lisanul Arab. Nah, dalam Kamus Lisanul Arab, makna dari kata tafsir yaitu yang pertama adalah menyingkap suatu lafaz yang muskil. Muskil itu adalah sesuatu yang masih belum jelas ya. Nah, itulah fungsi dari tafsir. Fungsinya atau maknanya yaitu bagaimana caranya bisa menyingkap suatu lafaz yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran, yang mana lafaz-lafaz itu
bisa jadi masih lafaz-lafaz yang umum atau lafaz-lafaz yang masih sulit untuk dimaknai, dipahami secara makna gamblangnya. Nah, disitulah fungsinya ilmu tafsir atau kata lafaz tafsir itu sendiri. Makna yang kedua, ini saya kutip dari Imam Az-Zarkashi di dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, ini juga menjadi kitab rekomen juga ya untuk kalian belajar mengenai ulumul Quran dan ilmu tafsir. Kitabnya Az-Zarkashi ini menjadi salah satu kitab yang bisa menjadi rujukan untuk kalian, dan kitab ini bisa kalian download di internet. Sudah ada banyak PDF dari kitab dari Imam Az-Zarkashi ini. Nah, menurut Imam Az-Zarkashi, pengertian dari tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah atau Al-Quran pastinya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mana fungsinya itu menjelaskan maknanya dari Al-Quran tersebut serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Nah, sehingga tugas dari orang yang menafsirkan atau memahami Al-Quran dengan menggunakan ilmu tafsir, maka ada tugas yang harus dilakukan oleh orang tersebut, yaitu apa? Yaitu bukan hanya memahami dari ayat Al-Quran, tapi dapat menjelaskan maknanya serta bisa mengeluarkan apa hikmah yang bisa diambil dari pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut. Itu pengertian dari tafsir baik secara bahasa maupun secara istilah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dakwah. Setelah kalian memahami mengenai pengertian tafsir sendiri, maka pengertian selanjutnya yang perlu kalian ketahui dan kalian pahami sebagai konsep dasar dalam mata kuliah tafsir ayat-ayat dakwah, yaitu tentang pengertian dari dakwah sendiri. Nah, ini untuk mengingat, saya hanya menyinggung sekilas ini untuk mengingat kalian terhadap mata kuliah sebelumnya tentang dakwah juga ya. Di situ ada beberapa pengertian yang perlu dijadikan patokan untuk memahami apa yang dimaksud dengan dakwah sendiri. Nah, di sini saya membaginya menjadi dua, yaitu secara pengertian etimologis maupun terminologis atau pengertian secara bahasa maupun secara istilah. Yang pertama, pengertian secara etimologis atau secara bahasa. Dakwah itu berasal dari kata da'a yad'u dakwah, da'a yad'u dakwatan. Nah, itu wazan fa'ala yaf'ulu fa'latan. Nah, itu pengertian dari dakwah secara bahasa, yang maknanya itu ada beberapa makna. Lagi-lagi di dalam kamus bahasa Arab kalian bisa merujuk itu makna mengenai kata lafaz dakwah. Nah, maknanya diantaranya ini saya sebutkan beberapa dari kamus Al-Munawwir. Itu disebutkan bahwa arti kata dakwah adalah seruan, ajakan, panggilan, lalu juga ada permohonan, undangan, himbauan. Nah, itu beberapa makna dasar atau makna asal dari kata lafaz dakwah dalam term bahasa Arab. Oke. Kemudian kalau dalam term secara istilah atau terminologis ya, bahasa ilmiahnya, bahwa kata dakwah itu berarti yang pertama mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Bahwa dari pengertian pertama ini dapat diketahui bahwa fungsi dakwah atau seruan tadi, asal kata dari seruan, ajakan, yaitu bagaimana mengajak umat manusia, khususnya di sini adalah umat Islam, dengan hikmah-hikmah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam ajaran Islam, untuk mengikuti apa yang menjadi petunjuk yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul dalam ajarannya, di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi. Nah, itu pengertian secara istilah tentang
dakwah. Pengertian secara istilah yang kedua, yaitu dakwah adalah suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah dan secara bertahap menuju kehidupan yang islami. Nah, ini saya kutip dari tulisannya Hafiduddin ya, terbitan tahun 2000. Nah, dari pengertian kedua ini dapat dipahami bahwa pengertian dari dakwah itu merupakan suatu proses. Dakwah sendiri adalah proses bagaimana orang memberikan atau mengajak, memanggil, menyeru kepada orang lain, pada umat Islam untuk berada di jalan Allah, yaitu sesuai dengan ajaran Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Dan proses dari dakwahnya atau proses ajakan atau seruan ini tidak secara langsung, tapi dapat dilaksanakan dengan secara bertahap. Nah, yang nanti outputnya atau tujuan akhirnya orang tersebut dapat menjadi orang yang mempunyai kehidupan sesuai ajaran Islam. Nah, itu output yang atau outcome yang diinginkan oleh orang yang melakukan dakwah. Oke, itu dua pengertian secara istilahnya ya. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa dakwah itu merupakan suatu proses yang menjadi kewajiban oleh seluruh umat manusia, karena orang yang diamanahkan untuk melakukan seruan ajakan kepada kebaikan, kepada ajaran Islam itu tidak hanya berhenti dari Nabi Muhammad saja. Memang Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam, tapi untuk membuat setiap manusia, setiap umat Islam dari generasi ke generasi itu tugasnya tidak hanya selesai ketika Nabi Muhammad wafat, tidak, tapi setiap orang, setiap manusia dari generasi setelah Nabi Muhammad mereka juga mempunyai kewajiban untuk melakukan dakwah atau seruan dan ajakan tersebut. Itu pengertian dari dakwah. Nah, dari pengertian-pengertian baik secara bahasa dan juga secara istilah tersebut, maka ada 3 pokok makna yang bisa diambil ya. Saya membaginya menjadi 3. Yang pertama, bahwa dakwah itu suatu proses penyampaian Islam dari seseorang kepada orang lain. Nah, ini sudah saya singgung tadi, bahwa dakwah itu proses ya, bagaimana orang menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Nah, itu makna pokok pertama tentang dakwah. Makna yang kedua yaitu menyampaikan ajaran Islam, yaitu mengenai amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ajakan yang dilakukan oleh seseorang atau umat Islam kepada orang lain bukan suatu hal yang buruk, suatu kejelekan, tapi harus berlandaskan pada sesuatu yang mengajak kepada kebaikan dan juga menghindari dari keburukan atau kejelekan. Itu makna unsur makna yang kedua dari dakwah. Unsur makna yang ketiga adalah dakwah merupakan usaha yang dapat dilakukan secara sadar. Orang yang melakukan dakwah itu atas kesadaran dirinya memang mempunyai kepekaan dalam dirinya untuk melakukan proses dakwah atau mengajak orang lain untuk kebaikan atau ke arah jalan Allah atau ajaran Islam. Nah, dengan cara apa tujuannya ini? Tujuannya yaitu nantinya dapat terbentuknya suatu individu atau masyarakat yang taat dan mengamalkan sepenuhnya seluruh ajaran Islam. Oke, berarti dari 3 pokok makna ini dapat dikerucutkan lagi bahwa dakwah itu ada 3 hal. Yang pertama berpusat pada tugasnya itu mengajak orang untuk ke arah kebaikan. Nah, lalu substansinya, kalau tugasnya itu mengajak,
mungkar. Nah, dari 2 hal ini outputnya apa? Nah, bisa kita petakan outputnya yaitu orang tersebut menjadi orang yang menjalankan ajaran Islam dalam setiap lini kehidupan kesehariannya, sehingga akan lebih bisa meminimalisir terhadap keburukan, kejelekan yang tidak diinginkan oleh ajaran Islam. Nah, disitulah fungsi dari dakwah sendiri. Oke, itu mengenai pengertian dan juga kesimpulan dari makna secara inti dari dakwah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari dakwah ya. Nah, apa sih bagian-bagian yang penting dalam proses mengajak tadi itu? Unsur-unsurnya ada beberapa ini. Yang pertama yaitu ada da'i. Da'i itu berarti orang yang mengajak. Ada orang yang punya kepekaan dan kesadaran untuk melakukan proses seruan terhadap orang lain untuk mengikuti atau menjalankan ajaran syariat Islam. Oke, berarti ini dai di sini adalah pelaku ya. Ada mad'u. Mad'u ini adalah objeknya. Siapa yang menjadi sasaran dari pelaku tadi? Orang yang punya kesadaran untuk mengajak tadi harus mempunyai sasaran. Siapa kira-kira orang yang akan diajak untuk berbuat kebaikan, berbuat sesuai ajaran keislaman. Itu sebutannya, istilahnya yaitu mad'u. Oke. Kemudian ada maddah. Maddah ini adalah substansinya ya. Apa yang dilakukan, proses ajakannya itu kira-kira mau mengajak apa, tentang apa, mau ngapain pelaku tadi mengajak orang. Nah, kebaikan yang seperti apa, ajaran Islam yang gimana. Nah, itu unsur dari dakwah yang ketiga. Yang keempat yaitu wasilah. Ada perantaranya. Perantaranya melalui apa? Oh, melalui perbuatan, melalui perilaku, melalui ucapan, ceramah. Nah, itu disebut dengan wasilah. Jembatan lah. Jembatannya apa? Melakukan proses ajakan tadi itu memakai apa metodenya? Pendekatannya kayak gimana? Bentuknya seperti apa? Itu disebut dengan wasilah, dan itu unsur penting dari dakwah. Karena orang bisa mengikuti atau mendengarkan terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, di situ juga dilihat cara orang tersebut melakukan seruan tadi dengan proses apa. Kalau dai tadi melakukan proses seruan itu dengan cara kasar, nah ini kemungkinan mad'u, orang yang diceramahi atau diajak tadi itu akan berat untuk mengikuti apa yang diomongkan atau yang disampaikan oleh si dai tadi. Makanya wasilah ini penting untuk difikirkan oleh pelaku yang ingin melakukan proses dakwah. Nah, yang berikutnya adalah asar. Asar ini hasil ya. Apa yang diinginkan terhadap dakwah tadi? Yang diinginkan pastinya yaitu mad'u, pelaku yang melakukan misalkan pelaku yang menggunakan wasilah perantara model ceramah. Nah, hasilnya adalah yang diinginkan yaitu si mad'u mengikuti ajaran apa yang disampaikan. Jika dia memberikan ceramah tentang wajibnya membayar zakat, nah maka output asarnya yaitu orang tersebut mad'u mempunyai kesadaran untuk membayar kewajiban zakatnya. Nah, itu harapan dari dai atau asar yang diinginkan oleh seorang dai. Nah, itu beberapa unsur ya, beberapa unsur yang perlu diperhatikan oleh seorang pendakwah, atau unsur-unsur dalam dakwah itu ada 5 tadi setidaknya, secara substansi, secara spesifiknya ada 5 tersebut.
Oke. Kemudian saya menjelaskan mengenai lebih global lagi tentang hubungan ajaran Islam dengan dakwah sendiri. Keterkaitan Islam dengan dakwah, di sini saya memaparkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa suatu agama yang di dalamnya mempunyai usaha untuk menyebarluaskan kebenaran dan mengajak orang-orang yang belum mempercayainya dianggap tugas suci oleh pendirinya atau oleh penggantinya. Nah, ini saya ngutip di dalam buku Thomas Arnold tentang sejarah dakwah. Dia menekankan bahwa sebenarnya agama apapun, bukan hanya Islam, seperti agama-agama samawi yang lain, itu juga mempunyai tujuan, yaitu menyebarluaskan kebenaran, terutama bagi orang-orang yang belum mempercayai terhadap kebenaran yang diajarkan oleh agama tersebut. Melalui wasilahnya. Di sini dijelaskan kalau Thomas Arnold lebih menekankan wasilahnya di sini ya dengan orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kalau Islam berarti Nabi Muhammad merupakan perantara atau pengganti dari Tuhan untuk menyebarluaskan ajaran keislaman. Itu. Yang kedua, bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah dapat dipahami. Di dalam ayat-ayat Quran itu banyak sekali menjelaskan yang berkaitan tentang seruan-seruan kepada kebaikan dan pelarangan terhadap hal-hal kejelekan. Nah, dapat kita lihat dalam hadis kan ada penjelasan yang mengatakan bahwa sampaikanlah walau satu ayat. Nah, dari sini Al-Quran dan hadis itu mempunyai keterkaitan tentang ajaran dakwah, bahwa mengajak seseorang kepada kebaikan dan keburukan itu tidak terlepas dari pedoman dalam ajaran agama tersebut. Dalam hal ini agama Islam berarti tidak terlepas terhadap ajakan atau seruan kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Berikutnya, ini saya mencoba untuk menarik ke belakang pada masa pewahyuan atau pada masa Rasulullah ya, bahwa sejak awal turunnya Al-Quran, maksudnya di sini adalah Al-Quran, bahwa Islam itu merupakan agama dakwah. Dari awal memang Quran sudah menjelaskan, sudah memberikan suatu sinyal bahwa Islam adalah agama dakwah. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran ada perintah dari Allah sebagai pemilik dan pembawa risalah untuk menyampaikan Islam di kalangan umat manusia. Bahwa mayoritas isi dari ayat-ayat Al-Quran itu merupakan perintah atau seruan dari Allah, dan juga cerita tentang bagaimana Rasulullah itu menjadi pengganti atau utusan dari Allah untuk menyebarluaskan risalah ajaran Islam di kalangan umat manusia. Makanya dakwah tidak terlepas dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau ditarik ke pengertian umum, yang mana tadi dakwah berarti ajakan, seruan, himbauan, undangan. Nah, sebenarnya segala hal yang tidak berkaitan dengan ajaran Islam, ajaran keagamaan, yang itu berisi tentang ajakan, seruan, itu disebut dengan dakwah juga. Tapi yang di sini menjadi penekanan bahwa dakwah di sini ajaran, seruan yang mengarah kepada pengamalan terhadap Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah. Nah, konsekuensinya apa dari Islam sebagai agama dakwah? Konsekuensinya adalah semua umat, baik itu berilmu atau masih proses belajar, mereka semuanya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan risalah Al-Quran dan hadis tersebut. Tentunya sesuai kadar kemampuannya, karena tidak bisa menyamakan orang
orang yang memang menekuni dalam bidang keilmuan agama dengan yang tidak. Di sini jangan disalahpahami bahwa dakwah itu hanya orang-orang yang menekuni dalam kajian ilmu agama. Enggak, bahwa setiap orang itu mempunyai kewajiban untuk melakukan seruan dakwah terhadap substansi makna dari ayat-ayat Al-Quran sesuai kemampuan dan bidangnya. Nah, sehingga jika kalian di sini adalah mahasiswa jurusan yang bidangnya bukan membahas atau tidak fokus ke tafsir Quran atau tentang hadis, tapi di sini kalian merupakan mahasiswa di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, maka jangan disalahpahami bahwa kalian tidak punya kewajiban untuk berdakwah, untuk mengajak kepada seruan agama. Tidak. Tapi dengan kemampuan kalian dalam bidang komunikasi, dalam bidang penyiaran, nah ini malah sangat terkait dengan dakwah. Maka malah ini menjadi wasilah tadi. Kalau unsur dakwah tadi ada wasilah, maka jurusan komunikasi dan penyiaran Islam merupakan wasilah keilmuan yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan proses dakwah terhadap ajaran Islam. Bentuknya dengan beragam, bisa dengan berbagai bentuk sesuai bidang tersebut, akan tapi substansinya tidak terlepas atau madahnya tadi tidak terlepas dari substansi ajakan kepada nahi mungkar dan juga amar ma'ruf. Oke, itu secara global bagaimana Islam itu sebagai agama dakwah. Nah, kemudian ada beberapa istilah dakwah dalam Al-Quran. Ini saya akan mulai masuk yang nantinya akan kita bahas satu persatu mengenai ayat-ayat Al-Quran dan metode-metode dalam menafsirkan ayat tersebut. Di pertemuan ini saya akan menjelaskan istilah-istilah kunci yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan tentang makna dakwah atau seruan tadi. Bahwa dalam Al-Quran tidak hanya kata dakwah sebagaimana yang saya paparkan di awal tadi, bahwa dakwah itu asal katanya dari lafaz dakwah, da'a yad'u, dakwatan. Tidak hanya cukup itu saja, tapi ada beberapa istilah lafaz yang digunakan oleh Al-Quran untuk menyebut mengenai makna dari dakwah. Yang pertama ada lafaz tabligh. Yang kedua adalah lafaz amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar secara lafzi ya, secara makna lafaz tidak ada kata-kata yang berkaitan terhadap dakwah itu sendiri, tapi amar ma'ruf nahi mungkar secara substansi isinya merupakan bagian dari makna dari dakwah. Maka lafaz istilah amar ma'ruf nahi mungkar dalam Al-Quran itu merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk berdakwah atau proses dakwah itu sendiri. Makanya masuk dalam istilah dakwah dalam Al-Quran. Istilah yang ketiga yaitu nasihat. Nasihat ya, kalau bahasa Indonesia nasihat ini sama, sederhananya pemahamannya yaitu nasihat. Nasihat itu kan ajakan kepada kebaikan, bagaimana seseorang mempersuasi atau mempengaruhi orang lain agar apa yang diomongkan, dibicarakan itu diikuti oleh orang tersebut. Nah, istilah berikutnya adalah mau'idhah hasanah, perkataan yang baik. Nah, ini merupakan juga istilah yang digunakan Al-Quran untuk menjelaskan mengenai dakwah. Yang berikutnya ada tarbiyah. Nah, tarbiyah ini lebih ke arah keilmuan pembelajaran ya, bahwa ayat-ayat tentang pembelajaran, tentang penjelasan mengenai pengajaran-pengajaran itu juga merupakan istilah yang digunakan Al-Quran untuk menjelaskan mengenai dakwah. Yang berikutnya ada tabsyir dan juga tanzir. Oke, beberapa istilah ini yang nantinya di sini saya tidak menyebut secara gamblang mengenai lafaz-lafaz itu ya, dan ayat-ayat Quran mana saja yang masuk ke lafaz-lafaz tersebut.
Akan tapi ini sebagai acuan awal bahwa nantinya kita tidak akan terlepas dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang istilah-istilah yang disebutkan oleh Al-Quran tersebut. Oke. Kemudian mengenai kriteria ayat-ayat dakwah, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu merupakan ayat-ayat dakwah. Ya, perlu penekanan ulang bahwa tidak semua ayat-ayat Al-Quran merupakan ayat-ayat tentang ajakan atau seruan. Ya, meskipun secara substansi bahwa ya pastinya semua ayat Quran itu harapannya semua umat Islam melakukan atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Memang seperti itu, akan tapi yang ingin saya jelaskan di bagian ini, di slide ini, yaitu yang berkaitan khusus tentang sebagaimana makna dari dakwah itu sendiri. Oke, kriteria yang pertama bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran itu memuat dasar yang bersifat global. Ayat-ayat Al-Quran yang merupakan pedoman hidup umat Islam, tidak semuanya Al-Quran menjelaskan dengan detail. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu penjelasannya secara umum atau secara global di sini. Nah, sehingga perlu untuk penelaahan atau perlu seorang pelaku untuk memahami ayat-ayat yang bersifat global itu agar dapat diperinci dan lebih dipahami oleh orang yang membacanya. Maka nantinya inilah yang nantinya perlu adanya suatu tafsir atau penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut. Karena ayat-ayat dalam Quran itu berbagai macam ya. Ada ayat kauniyah tentang keilmiahan, ada ayat tentang akhlak, ada ayat tentang tauhid, ada ayat tentang muamalah. Oke, ada ayat-ayat lain yang berkaitan tentang dakwah pastinya, moral, etika, moral dan sebagainya. Nah, semua ayat-ayat itu tidak semuanya itu secara spesifik dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, makanya perlu adanya suatu penafsiran atau tafsir. Kriteria yang kedua yaitu keterhubungan antara ayat-ayat dakwah dengan masalah akidah, akhlak, muamalah termasuk wa'ad dan wa'id. Oke, dari beberapa ayat Al-Quran yang saya jelaskan barusan bahwa semua itu punya keterkaitan, bahwa ayat muamalah, ayat kauniyah, ayat akhlak, ayat akidah itu tidak berdiri sendiri, bahwa satu sama lain di antara mereka itu mempunyai keterkaitan terhadap proses dakwah, bahwa semua ayat-ayat itu dianjurkan untuk dilakukan suatu seruan yang dilakukan oleh seorang dai atau pelaku agar ayat-ayat tersebut bisa dipahami dan sampai kepada umat Islam seperti itu. Nah, itu kriteria yang kedua, sehingga perlu ada wasilah ini, yaitu pelaku atau seorang dai. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang luas dan juga akurat. Ayat-ayat dakwah di dalam Al-Quran itu menggunakan bahasa yang luas, tegas dan akurat. Maksudnya luas di sini artinya adalah karena Al-Quran hampir atau malah bahkan selalu menampilkan kosakata pilihan yang bersifat substansial universal. Nah, sifatnya itu substansial dan universal, masih umum, mencakup segala hal. Maka perlunya seorang pendai atau seorang penafsir untuk memahami ayat-ayat yang luas ini. Kemudian luas maksudnya yaitu kok disebut luas karena apa? Karena ayat-ayat hukum berdakwah dalam Al-Quran pada umumnya itu memiliki banyak makna. Maknanya itu banyak, atau istilah dalam ilmu tafsirnya itu musytarak ya. Di samping juga kaya dengan
beberapa sinonim atau lafadz-lafadz yang senada atau mirip. Akan tetapi dari sini tidak berarti bahwa hukum berdakwah terhadap Al-Quran, hukum berdakwah dari ayat-ayat Al-Quran itu tidak memiliki kata yang bersifat pemutus. Sebagai contoh di mana surat An-Nahl ayat 125. Nah, ayat ini sangat jelas, lugas, dan juga spesifik bahwa menyeru untuk berada di jalan Allah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Nah, sehingga ayat-ayat Al-Quran itu ragamnya tidak hanya satu, tidak semuanya spesifik ya. Ada yang luas, ada yang juga fleksibel ayatnya itu, dan juga akurat dan jelas atau spesifik. Nah, itu beberapa kriteria ayat-ayat dakwah yang perlu kalian pahami, yang nantinya akan mempermudah kalian untuk memahami atau menafsirkan terhadap ayat-ayat yang berkaitan tentang dakwah tersebut. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini mengenai konsep besar mengenai tafsir dan dakwah ini. Semoga memberikan manfaat dan pemahaman bagi kalian sebagai bentuk jembatan untuk memahami mengenai makna atau tafsiran dari ayat-ayat dakwah, dari istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Cukup itu dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan silahkan lakukan tugas kalian, yaitu melakukan resume terhadap apa yang saya sampaikan, dan lakukan prosedurnya sesuai yang sudah kita sepakati. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.